Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kiamat sebenarnya sesuatu yang sangat mudah dipahami. Demikian pula berbicara mengenai kebangkitan dari kubur setelah kematian. Itu merupakan sesuatu yang mudah dipahami, sebagaimana gambaran tumbuhnya sebuah tanaman. Namun, anehnya, banyak orang yang lalai terhadap kenyataan ini. Mereka tidak percaya dan mendustakan berita Al-Quran tentang kebangkitan dari kubur. Mereka juga sebenarnya tidak punya dalil atas penolakan terhadap informasi yang dibawa oleh para petugas dakwah, yaitu para rasul dan pengikutnya. Tetap saja menolak menerima ajakan untuk masuk Islam. Tetapi betapa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menyadarkan mereka yang masih mau membuka hati, mata, dan telinganya terhadap fakta dan kebenaran ini. Peristiwa kebangkitan inilah yang diurai dalam surat Qaf ini. Musadan mengatakan bahwa di antara delegasi yang datang kepada Rasulullah terdapat orang-orang dari Bani Syakib. Tersebutlah bahwa Rasulullah setiap malam selalu mendatangi kami sesudah salat Isya dan berbincang-bincang dengan kami. Abu Sa'id hanya berdiri saja hingga kedua kakinya saling bergantian menopang tubuhnya karena lamanya berdiri. Kebanyakan pembicaraan beliau kepada kami ialah menceritakan perlakuan yang menyakitkan dari kaumnya terhadap dirinya. Kemudian beliau bersabda, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa karena kami saat itu dalam keadaan lemah dan terhina. Dan ketika kami hijrah ke Madinah, terjadilah peperangan di antara kami secara bergantian. Kadangkala kami beroleh kemenangan atas mereka dan kadangkala mereka beroleh kemenangan atas kami. Dan di suatu malam Rasulullah terlambat datang kepada kami, tidak seperti biasanya saat beliau mendatangi kami. Maka kami berkata bahwa beliau datang terlambat kepada kami malam ini. Ketika beliau datang, maka bersabdalah beliau, "Innahu qara'a alayya hijri minal Qur'an fakarihtu an azi'u ala atimah." Sungguhnya baru saja diturunkan kepadaku sekelompok ayat-ayat Al-Quran, maka aku tidak mau datang menemui kalian sebelum merampungkannya. Aus berkata bahwa lalu ia bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah, "Bagaimanakah caranya kalian mengelompokkan Al-Quran menjadi beberapa hizib?" Maka mereka menjawab bahwa itu terdiri dari 3 kelompok, 5 kelompok, 7 kelompok, 9 kelompok, 11 kelompok, dan 13 kelompok. Sedangkan hizib mufassal atau surat-surat pendek tersendiri. 3 pertama ialah surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat An-Nisa. Dan yang 5 surat itu ialah Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Berikutnya yang 7 surat ialah Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Yang 9 ialah Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan. Yang 11 surat ialah Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, dan Yasin. Dan yang 13 surat ialah Asy-Syaffat, Shad, Az-Zumar, Al-Mu'min, Asy-Syura, Fussilat, Az-Zuhruf, Ad-Duhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fat, dan Al-Hujurat. Dari jumlah 49 surat. Sesudah itu adalah hizib mufassal atau kelompok surat-surat yang pendek-pendek yang dimulai dari surah Qaf. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh para sahabat. Jadi menurut riwayat ini, surat-surat pendek itu dimulai dari surah Qaf, bukan surat An-Naml. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid al-Laisi mengenai surat yang dibaca oleh Rasulullah dalam salat hari rayanya. Maka Abu Waqid menjawab Qaf dan Al-Qamar. Ummu Hisam binti Harisah mengatakan bahwa dahulu dapur kami dan dapur Nabi menjadi satu selama 1 atau 2 tahun atau 1,5 tahun. Dan tidaklah aku menerima surah Qaf melainkan langsung dari lisan Rasulullah. Beliau selalu membacanya setiap hari Jumat di atas mimbarnya apabila berkhutbah. Rasulullah sering membaca surat Qaf ini di hari-hari besar seperti hari raya dan salat-salat Jumat.
Karena di dalam surat ini begitu penting karena terkandung permulaan kejadian kebangkitan, hisab, surga, neraka, pahala, azab, dan tarkib serta tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Qaf adalah salah satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran yang juga merupakan huruf Arab. Banyak ahli bahasa Arab. Jika Al-Quran buatan Nabi Muhammad, harusnya mereka juga bisa buat Al-Quran. Tetapi ternyata mereka tidak bisa membuatnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Majid artinya mencapai puncak kemuliaan, yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Allah bersumpah menandakan sebuah keseriusan. Boleh jadi para petugas dakwah itu sudah jengkel. Kenapa manusia ini belum juga bisa menerima dan percaya bahwa mereka akan dibangkitkan lagi? Walazibu anja'ahum mundiru minhum faqala kafiruna hada sayyun azim. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Mereka merasa heran dengan adanya seorang rasul dari kalangan manusia yang diutus kepada mereka, yang menyampaikan bahwa manusia telah mati akan dihidupkan kembali. Mereka pikir hidup setelah mati itu sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal mereka. Aida mitna wa kunna turaban dzalika razum ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah kami akan kembali lagi? Itu adalah sesuatu pengembalian yang tidak mungkin. Mereka berkata, apakah bila kita telah mati dan menjadi tulang belulang, serta semua sendi tulang-tulang kita bercerai-berai dan kita menjadi tanah, apakah mungkin sesudah itu kita akan menghidupkan kembali seperti semua alam bentuk dan susunan yang sekarang ini seutuhnya? Mereka tidak meyakini adanya hari berbangkit dan beranggapan bahwa itu mustahil. Maka dalam firman selanjutnya Allah menjawab mereka, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara. Kami mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka yang telah hancur. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi kami, di manakah tubuh mereka dan menjadi apakah tubuh mereka. Ketika sebuah mobil diservis, maka pihak dealer biasanya punya catatan setiap komponen mobil tersebut, sehingga ketika ada kerusakan mudah untuk menggantinya, lengkap dengan gambar, nomor seri, dan solusi ketika ada masalah. Pabrik mobil saja punya catatan tentang yang dibuatnya, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Dia punya seluruh catatan tentang yang diciptakannya. Apakah ini tidak logis? Sangat logis. Sehingga Allah membongkar sebenarnya apa yang membuat mereka tidak percaya dan kafir. Bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Al-Marij artinya pertentangan, kekacauan, kepalsuan, dan kemungkaran. Mereka berkata, sebenarnya apa yang disampaikan oleh petugas dakwah itu benar, tetapi aku tidak mau saja mengikuti dia. Itulah sebab mereka tidak menerima Islam, bukan tidak mengetahui kebenaran, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Gengsi dan ego itulah sebabnya, karena dalam hatinya mereka juga sebenarnya bimbang. Ibaratnya keyakinan mereka itu seperti sesuatu yang tidak kokoh dan kuat. Sementara kebenaran itu adalah sesuatu yang kokoh dan kuat, seperti langit, bumi, dan gunung. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.